minat kita, Iya. bakat kita. Ya misal aku jadi humas di Tank Rangers karena aku Suka emang ngedit. suka konten supaya nanti saat SMA aku lebih berpengalaman dan punya bekal. Halo Rangers, welcome back to NBR Ngobrol bareng Rangers bersama aku lagi, Yola sebagai moderator. So Rangers, hari ini aku udah undang narasumber yang masih bocil. Aku ngomongnya bocil atau gimana ya, tapi memang ini nyatanya masih SMP kelas 9. Tapi pengalaman organisasinya udah gak usah diragukan, udah setara sama anak-anak SMA atau bahkan kuliah menurut aku ya. Langsung aja aku sambut Kalista Nadifa Atira. Halo. Halo Nadifa. Oke Nadifa, boleh nih mungkin Rangers mau kenalan secara langsung sama Nadifanya. Boleh tipis-tipis kita kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kalista Nadifa Atira atau teman-teman di sini bisa akrab panggil aku Nadifa. Aku saat ini aktif di berbagai organisasi yaitu sebagai Wakil Kepala Divisi Humas Tank Rangers dan juga pengurus pusat Forum Maju Bersama OSI. Wow, jujur dari kamu speaking aja aku udah kerasa ya kamu tuh kayak aktif banget gitu organisasi ternyata. Gak heran. Oke Nadifa, langsung aja ya, banyak banget teman-teman atau remaja-remaja di luar sana yang memang masih takut untuk memulai masuk organisasi karena mereka masih merasa terlalu muda. Oh, gue masih SMP, kayaknya gue gak cocok masuk ini deh. Kebanyakan organisasi-organisasi itu dimulai dari masa-masa SMA ya, tapi kamu di SMP ini udah banyak banget experience-nya. Nah, apa yang membuat kamu tuh merasa yakin untuk aktif di organisasi-organisasi dari masa SMP? Tapi sebenarnya aku boleh cerita dulu nggak, Kak? Oh, boleh. Jadi aku tuh anaknya dari dulu emang mungkin passionnya itu di non-akademik. Kayak di seni, olahraga, atau mungkin bidang sosial, kayak organisasi. Dan justru aku memandang, justru di usia muda ini, aku harus banyakin pengalaman supaya di SMA nanti aku makin bisa ikut organisasi yang lebih, kapasitasnya itu lebih banyak lagi. Kan kalau di organisasi SMA itu pasti lebih berat ya, Kak. Iya, benar. Harus bertanggung jawab kayak OSIS. Kalau di SMA itu mungkin OSIS di SMA sama SMP berbeda. Kalau di SMP mungkin masih banyak butuh dukungan dari guru-guru. Tapi kalau di SMA OSIS itu lebih mandiri. Jadi aku persiapkanlah, aku ikut organisasi kayak dari Tank Rangers, bahkan juga pengurus OSIS di pengurus Maju Bersama OSIS yang tingkat skala dan nasional, supaya nanti saat SMA aku lebih berpengalaman dan punya bekal. Jiwa organisasi kamu kerasa banget ya. Jadi emang dari SMP udah emang pakemnya itu ya organisasi terus ya. Oke, ternyata itu yang menjadi alasan kamu mulai aktifnya memang sejak dari SMP. Oke. Kalau SMA udah ada planning mau masuk mana? Organisasi? Nanti deh kita lihat nanti. Tapi pengalaman organisasi kamu di sekolah selama SMP tuh kamu pernah jadi ketua OSIS ya katanya? Iya. Oh iya. Ya sekolah maju deh. Oke. Kalau misalkan dari ikut organisasi kayak gitu pasti banyak banget pelajaran yang bisa kamu dapat. Tapi aku pengen banget tahu apa pelajaran yang paling kamu rasakan ketika kamu tuh bisa mulai organisasi sejak masa SMP. Jujur kalau aku pribadi, aku tuh benar-benar belajar banyak tentang kepemimpinan. Karena kan dari kepemimpinan itu butuh banyak banget kan yang harus dipelajari. Dan ketika aku ikut organisasi di luar, kepemimpinannya itu benar-benar luar biasa. Apalagi mereka itu kan orang yang lebih tua daripada aku. Benar. Nah, jadi aku bisa banyak belajar dari mereka, kayak kakak-kakak di sini. Wah, jadi kayak brainstorming ya, bertukar pikiran gitu ya sama yang lebih tua. Benar-benar, aku juga setuju sih kalau seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kamu itu kan sudah menjadi wakil kepala divisi ya, artinya itu sudah masuk kategori pemimpin gitu. Untuk menjadi pemimpin di usia muda itu bisa menjadi tantangan loh buat kamu sebenarnya, ya kan? Oke, tapi apa yang membuat kamu merasa tetap ingin dan juga kekeh untuk menjadi pemimpin di dalam suatu organisasi? Sedangkan ya masih banyak menurut aku kayak orang-orang dewasa yang pengennya tuh jadinya cocoknya pemimpin gitu. Sedangkan yang kalau misalkan usianya lebih muda itu dijadikan kayak junior ya istilahnya ya, ada senior junior gitu. Tapi kamu bisa gitu menjadi pemimpin dan memimpin suatu organisasi. Justru kalau menurut aku tantangan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita belajar. Karena karena kalau kita menemukan sebuah tantangan, kita otak kritis kita ini bakal lebih diasah, lebih terlatih. Jadi aku bisa belajar gimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan tepat. Dan juga pemimpin itu kan pasti nggak cuma ngambil kesimpulan
nggak cuman menentukan kebijakan dari satu arah doang. Iya, benar. Jadi kita harus berdiskusi dan aku bisa bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain. Jadi aku nggak cuman melihat dari satu pandangan aja. Oh ya, itu dia ternyata cara kamu ya, cara tersendiri ya. Oke, menurut aku juga emang zaman sekarang tuh senior junior udah kayak nggak perlu dipakai juga ya, karena semua usia tuh gimana ya, sekarang kan udah mau Indonesia emas ya, aku harap itu beneran terjadi ya. Jadi memang usia senadifa atau masih SMP itu menurut aku udah cocok banget untuk menjadi pemimpin. Itu bagus banget, perlu banget diterapkan ke semua remaja, khususnya di kota Tangerang ya. Oke, kemudian bagaimana cara Nadifa itu mendapatkan kepercayaan diri nih, kepercayaan diri dan juga kemampuan untuk memimpin suatu organisasi. Kebetulan kan mungkin kamu pernah gak sih ngerasa kayak sorry ya, insecure gitu sama yang lebih muda atau lebih tua dan masih banyak pengalaman yang memang kamu tuh belum experience dibanding yang lebih tua gitu. Tapi kamu pernah ngerasa kayak gitu nggak ya? Pernah. Jujur aku udah cerita. Oke, jadi dulu tuh aku anaknya pemalu banget. Ya, ketika aku malu, aku ngerasa kenapa kayak gini ya, kalau misalnya aku berani pasti aku bisa ada di titik yang lebih jauh dari sekarang. Dan alhamdulillah sekarang aku udah keluar dari zona nyaman. Aku coba kalau misal ada kesempatan untuk memimpin, aku ambil karena mungkin dari kepemimpinan itu nggak menentukan sebuah usia ya. Kita tuh bisa belajar kapan aja. Aku nggak bakal takut untuk gagal, karena gagal itu kan sebuah pelajaran dari kita. Jadi makanya kalau di masa muda ini itu kesempatan bagus untuk aku belajar. Dan juga di kamu pernah gimana cara kamu dapetin kepercayaan diri dan juga jiwa kepemimpinan kamu untuk memimpin organisasi? Untuk percaya diri tuh kita harus mulai jangan mentingin omongan orang lain. Karena kalau misal kita mentingin orang lain, nggak ada habisnya, gak bakal pernah puas. Jadi aku pengen berkembang, aku pengen bisa memimpin, aku pelajari dari sekarang. Iya, justru biasanya yang kayak masih ngomentarin, kok dia masih muda udah bisa jadi gini-gini ya, itu biasanya yang lebih ke jealousy person gitu ya. Oke, Nadifa, jadi memang menurut kamu juga gagal itu nggak masalah ya ternyata teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa diri kalian tuh masih muda ya, masih kayak Nadifa mungkin kelas 7, 8 juga boleh kok ya, nggak harus kayak kelas 9, kelas 7, 8 kalian mau mulai organisasi menjadi pemimpin itu boleh banget ya Nadifa ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada juga ya teman-teman yang kayak ngerasa terlihat di organisasi atau komunitas itu ngerasa kayak apa sih gunanya gitu ya. Menurut aku organisasi itu, komunitas itu gak terlalu akan berpengaruh dan gak bakal bikin aku berkembang gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang masih berpikiran kalau misalkan komunitas dan organisasi itu mungkin tidak menjadi suatu wadah untuk mereka berkembang gitu. Dan mereka juga belum siap karena usia mereka masih tergolong muda. Mereka berpikir apakah dengan usia muda seperti ini harus meluangkan waktu untuk organisasi gitu. Padahal kan menurut Nadifa sendiri organisasi itu banyak banget ya manfaatnya. Nah, aku pengen banget Nadifa itu kasih pesan untuk teman-teman yang merasa belum siap untuk masuk ke organisasi di usia muda. Untuk teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu dunia luar itu kayak gimana. Nah, terus selain itu juga di dalam organisasi itu adalah tempat kita menyalurkan minat kita, bakat kita. Ya, misal aku jadi humas di Tangerang Rangers karena aku suka ngedit, suka konten. Jadi selain organisasi, kita juga bisa menyalurkan minat bakat kita, tergantung apa yang passion kalian tuh di mana. Bisa kalian suka ngedit, itu jadi kominfo. Oke. Aku boleh boleh lanjut. Aduh. It's okay. Serikat. Kalau menurut aku ya, kalau di usia muda ini justru kan tempat kita untuk belajar ya. Apalagi kita masih muda, jadi masih jauh jalan kita. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Selain itu, kalau di organisasi juga ada banyak banget pelajaran yang gak bakal kita pelajari di kelas. Dan itu pelajaran organisasi bisa kita terapkan di kelas. Betul. Jadi kalau misal ada pelajaran-pelajaran di kelas nih, aku udah bisa siap turun tangan. Kayak kamu udah merasa satu langkah lebih jauh gitu dibanding mereka jadinya. Nah, ternyata emang bener ya organisasi itu penting ya Nadifa ya. Mungkin dimulai dari usia muda juga sangat worth it ya, karena ternyata
justru di usia muda itu there are many changes ya dibanding ketika kamu tuh udah kayak dewasa, nggak perlu nunggu dewasa untuk masuk organisasi atau mulai organisasi gitu ya Nadifa. Oke teman-teman, itu dia ternyata kita sharing-sharing sama Nadifa udah sampai sini aja. Sekarang aku pengen say goodbye ke teman-teman Rangers dan juga ke Nadifa. Ini benar-benar aku miss juga dan juga aku merasa terinspirasi dari Nadifa. Aku juga ngerasa, oh ternyata ada juga ya yang mulai organisasi dari usia muda seperti itu. Buat teman-teman jangan lupa kata-kata dari Nadifa dan pesan-pesan dari Nadifanya itu didengar ya Nadifa ya. Oke Nadifa, aku pengen kita bareng-bareng say goodbye to Rangers. Kita bilang dadah Rangers. Oke, 1, 2, 3. Dadah Rangers. See you on the next NBR.